Seniman yang cukup komplit, tarik suara juga luar biasa, suaranya sangat bagus ya. Udah masuk ini ya di layar kaca juga ya untuk. Iya, kalau disulap itu kan kita barengan, Mbak. Iya. Kita kita pernah. Iya, betul. Kita di Metro TV bareng King Andy kita pernah. Iya. Di acara apa aja? Ya, acara apa aja soal tarik yang suara. nyanyi itu ya, yang nyanyi itu sempat di MNC TV itu di I Can See Your Voice. Oh, I Can See Your Voice. Itu yang sama Marion Jola itu. Sama Marion Jola. Dan yang terakhir ini sama yang itu sama Dewi Persik. Oh, yang dangdut-dangdut aku. Oke semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Exwero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Exwero channel. Dan kali ini kita kembali di konten sharing gun. Sharing gun seperti biasa, kita akan sharing-sharing mengenai seseorang yang mungkin akan menjadi tamu saya. Dan saat ini tidak jauh-jauh dari dunia saya, yaitu dunia magic ya. Dari kemarin saya tentang seniman, dari tarik suara sudah, dari penari sudah, dari pembuat barang-barang kesenian juga sudah. Nah sekarang ini malah lebih komplit karena dia menyanyi bisa, kemudian sulap juga luar biasa. Ini salah satu favorit saya di seni mentalism. Jadi penasaran kira-kira siapa? Nah sebelum kita masuk, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Exwero channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan sharing. Kok sharing? Share. Nah, kalau sudah, langsung aja kita sambut. Kita sambut sahabat baik saya, Harun Alra. Iya. Brewoknya sangat seksi ya. Aduh. Tos dulu. Gini ya? Nah. Oke. Kita cukup lama gak ketemu ya, Run? Lama semenjak pandemi gitu ya. Pandemi kita baru ketemu sekarang ini. Betul sekali. Karena emang baiknya di rumah aja gitu kan, nggak perlu kemana-mana karena kita harus jaga ini. Dan kita sebelum deket-deketan ini juga kita udah steril dulu ya. Steril dulu. Melakukan protokol kesehatan juga. Ya. Tadi udah mandi besar. Mandinya baru. Udah mandi bareng. Tapi sebelumnya mohon maaf kalau agak-agak rame karena kita baru saja, ini ada syukuran kecil-kecilan teman kita. Betul. Baru buka cafe, namanya apa ya tadi ya? Kopi kosan. Kopi kosan. Ya, jadi besok reviewnya akan saya bikin juga videonya. Nanti makanannya ada apa aja, pokoknya tunggu aja. Jadi untuk hari ini saya akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing dengan Harun Alra. Jadi buat teman-teman yang belum kenal Harun Alra, ini beliau adalah seorang seniman yang ya tadi ya cukup komplit. Tarik suara juga luar biasa, suaranya sangat bagus ya. Kalau Anda mendengarkan suara saya dan dibandingkan dengan suaranya dia, ini suaranya Harun nih. Nah, saya di sini nih. Aku yang di kakimu loh. Gitu. Jadi wah sudah ini ya, masuk apa? Dapurnya Chef Juna. Udah masuk ini ya di layar kaca juga ya untuk nyanyinya. Alhamdulillah. Ya itu sebuah kebetulan yang sangat patut disyukuri. Di acara apa kemarin? Kemarin ada di beberapa kali ya. Wah, kalau iya kalau disulap itu kan kita barengan, Mbak. Iya. Kita pernah. Iya, betul. Kita di Metro TV bareng King Andy kita pernah. Iya, tapi kalau misalkan sulap, ini kita kadang udah kayak satu paket. Nah, sudah sering banget kita itu satu panggung, jadi bintang tamu bareng, itu sering. Tapi kalau misalkan dari tarik suara, ini pokoknya intinya gendero dewe lah. Suaranya itu. Di acara apa aja? Ya acara apa aja soal tarik suara. Yang nyanyi itu sempat di MNC TV itu di apa ya? Apa tuh? Sampai lupa lu. I Can See Your Voice. I Can See Your Voice. Itu yang sama Marion Jola itu. Sama Marion Jola. Dan yang terakhir ini sama siapa? Acara apa? Yang itu sama Dewi Persik. Oh, yang dangdut-dangdut di Indosiar itu ya? Indosiar atau bukan? MNC kayaknya MNC TV juga. Betul. Aku lupa. Acara apa ya? Kalau teman-teman ini sih, kalau teman-teman penasaran atau ikut mau bantu kita ingat-ingat, boleh searching di YouTube ketik aja nama aku Harun Alra. Nah di situ ada channelku. Nah di situ bisa di subscribe.
Ya, jadi Mas Harun ini punya channel YouTube juga, namanya apa? Harun Alra. Nah, langsung aja di subscribe, kemudian dilihat video-videonya. Kontennya tentang ternak bekicot ya. Ya, tentang ternak bekicot dan bagaimana cara membersihkan rumah bekicot. Enggak tentang banyak orang. Ada sulapnya juga di situ. Enggak ada. Berarti khusus untuk nyanyi doang. Jadi kalau misalkan disuruh milih nyanyi apa sulap? Sebenarnya kalau disuruh milih itu sulap, tapi berhubung teman-teman di sana tuh banyak yang suka denger orang nyanyi daripada lihat sulap. Nah, aku jadi sementara ini akhir-akhir ini aku fokus di nyanyi. Kayak gitu. Karena ya, bener gak sih kalau sulap itu sekarang udah jarang dinikmatin oleh teman-teman. Apalagi gini ya, channel-channel yang sulap beneran loh ya, sulap beneran. Kayak gitu. Jadi emang jarang dinikmatin, makanya aku jadi nyanyi dan kamu juga jadi dunia sulap juga gitu kan. Tapi kita tidak pernah meninggalkan dunia sulap. Karena buat teman-teman ketahui, nama seorang Harun Alra itu di dunia persulapan Indonesia itu sudah tidak perlu diragukan lagi, ya. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena apa? Pertama, ini menurut saya ya, kalian punya versi sendiri. Ini dia itu salah satu mentalis terbaik di Indonesia dan favorit saya juga. Waduh, serius, ini boblohi. Ngomong Islam ya boblohi. Serius, ini salah satu mentalis terbaik dan favorit saya. Terima kasih. Jadi kalau teman-teman ketahui juga, for your information, kalau misalkan saya bingung buntu, butuh pencerahan, butuh rutin yang kira-kira di otak-atik gimana, saya konsultasinya pasti sama dia. Dan habis itu tak konsultasiin balik. Enggak, ini serius. Jadi biasanya kalau nggak saya sama Pimen, kadang ya sama ini. Ya, jadi di belakang itu otaknya dia itu luar biasa. Jadi langkah saya baru segini, dia itu udah sampai sana. Nah, jadi pokoknya dia itu otak-otak yang sangat luar biasa dan perlu diketahui. Kenapa dia mentalis terbaik? Karena sudah beberapa kali menyabet gelar mentalis terbaik, best mentalis di kompetisi yang ada di Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Itu juga cuma kebetulan. Kebetulan, tapi kan yang penting juara, dapat duit juga. Alhamdulillah, patut disyukur. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita ngomongin sulap, kenapa kamu dulu pilihnya mentalis, mental magic? Kenapa? Karena mentalis ya, kalau mental magic tuh masih satu. Nah, karena menurutku hal yang ajaib itu ya kita nggak perlu bawa apa-apa tapi kita bisa main sulap. Nggak perlu bawa apa tapi bisa main sulap. Ya, jadi kalau teman-teman ngiranya sulap itu harus pakai kartu, harus pakai koin, itu salah. Karena yang mentalis ini kita nggak perlu bawa apapun, kita bisa main sulap. Dan kerennya mentalis apa ya istilahnya? Jadi gini, kalau kardis dan alat peraganya atau medianya kartu. Pasti kartu. Kayak gitu. Pokoknya close up magic itu ada kartu, ada dan lain sebagainya. Tapi kalau mentalis medianya adalah pikiran manusia. Keren nggak sih? Ya keren. Jadi yang kita mainin adalah pikirannya manusia ini. Bisa impromptu juga ya? Iya. Jadi kita bisa main, ya kita bisa ngapain aja lah. Gitu. Jadi membuat kamu mikirin apa yang aku pengen. Terus katanya mentalis juga bisa membaca pikiran orang. Mentalis juga bisa memprediksi masa depan dan lain sebagainya. Dan itu sangat menarik. Dan ternyata aku pribadi, ya pendapatku pribadi, teknik atau genre sulap yang paling susah itu ternyata mentalis. Ternyata saking luasnya yang dipelajari. Dan bahkan ini sekalian curhat, aku belajar sulap dari kelas 4 SD sampai sekarang dan itu belum selesai. Jadi ilmu mentalisnya belum selesai. Masih ada hal yang perlu tak pelajarin dan itu banyak. Jadi luas banget. Dan mentalis adalah genre permainan yang paling susah. Karena kalau untuk permainan yang teman-teman itu pernah lihat, ada pesulap di panggung mainin kartu, munculin kartu, dia gagal kalau kartunya kelihatan, ngumpetinya di mana dan lain sebagainya. Itu dia kelihatan, dia gagal. Tapi kalau mentalis enggak. Mentalis itu kalau kita baru perform di panggung dan penonton itu mainan HP atau penonton itu ngobrol sama teman sampingnya, dia gagal. Jadi emang susah. Kayak gitu. Jadi itu ya, ada sisi apa ya? Bisa dibilang tingkat kesulitannya cukup tinggi ya. Ya, satu lagi.
jujur ini kita jujur sama-sama pesulap. Kalau kamu main kartu, penonton itu gumun. Ya gumun. Terpesona. Tapi kamu nggak begitu terpesona. Karena kamu tahu kalau itu hanya sekedar trik dan kamu tahu triknya, bener nggak? Bahkan kamu nggak bisa nikmatin permainanmu, tapi kamu bisa nikmatin ekspresi penonton. Di Mentalis ini keren. Dia terpesona, kenapa itu bisa terjadi? Dan si Mentalis sendiri, dia juga kaget kenapa itu bisa terjadi. Jadi menurutku genre yang paling ajaib ya Mentalis. Menurutku pribadi loh ya, menurutku pribadi. Kelas 4 SD sudah mempelajari? Sudah. Karena aku bosan bacaan gendeng. Tapi kelas 4 SD udah nyanyi belum? Belum. Berarti memang seni pertama bisa dibilang antara nyanyi sama sulap. Duluan sulap. Betul sekali. Mulai nyanyi sejak kapan? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Dan itu pun juga nggak sengaja, gara-gara nggak sengaja. Karena ini kalau cerita panjang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh beneran nggak apa-apa. Tapi kan ngejar AdSense. Ya biar cepat berapa ribu view gitu. Iya. Menit berapa tuh? Jadi ini dan aku juga pengen sih nyeritain ini karena ini cerita yang sangat menarik gitu. Jadi dulu waktu SMP teman-teman pernah kan MOS gitu ya, zamanku MOS. MOS itu satu grup nanti pasti ada yang harus tampil kesenian, entah itu pensi gitu ya. Pensinya. Waktu MOS. Ya. Dan kebetulan di tempatku itu juga gitu. Jadi ada yang harus menampilkan kesenian. Nah di grupku itu harusnya udah ada yang mau nampilin, udah bersedia dan dia udah siap mau karaoke dia mau karaoke, udah siap dan lain sebagainya. Tapi waktu hari dia mengundurkan diri, dia nggak berani. Dan disitulah kacau, banyak eyel-eyelan maaf ya bahasa aku campur-campur karena aku juga orang kampung, aku orang Wonogiri. Tahu Wonogiri? Tahu, yang terkenal akan bakso dan mie ayam. Di situ. Jadi aku nggak begitu suka dengan hal yang kayak gitu. Jadi udur-uduran eyel-eyelan tuh aku nggak suka. Dan nggak tahu kenapa waktu itu aku sok pahlawan aja. Udah daripada udur-uduran, wes aku wae. Intinya kayak gitu. Dan jujur aku nggak banyak hafal lagu, aku nggak banyak tahu lagu, karena lagu-lagu yang di play di rumahku tuh lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu qasidah gitu. Iya beneran, kamu lihat Dewa ini, qasidah aku malah tahu semua. Tapi kebetulan dia pada saat itu ini kompilasi Padi, Peter Pan, Dewa kayak gitu, yang dia bawa kaset karaoke-nya. Dan aku ada yang tahu. Dan kamu pilih Peter Pan. Cuman aku lupa lagunya apa ya? Mimpi yang sempurna? Bukan. Topeng, ku katakan dengan indah. Aduh, aku lupa. Pokoknya itulah ya. Dan aku nyanyi. Dan percaya atau enggak, nyanyiku hadap belakang. Hah? Hadap belakang, belakangin. Penontonnya di sana. Aku ada sana. Gimana? Lah aku malu kok. Cuman kan tak paksa. Terus gimana? Ya bodo amat. Lagian, aku kan nggak hafal. Kamu munggungin penonton. Iya. Dosa. Aku nggak hafal. Dan di TV-nya itu, ada TV kecil liriknya itu. Nah itu kebetulan ada di samping kanan agak belakang gitu. Nah itu hadapnya ke situ. Aku hadap di TV. Nah kayak gitu. Oh, sambil ngepek itu ya? Ngepek? Nggak hafal, sama sekali nggak hafal gitu. Nah habis itu di kelas 2 SMP. Jadi ada pencarian bakat per SMP gitu. Wah, itu. Jadi nanti dipilih satu SMP, dipilih satu vokalis cowok dan satu vokalis cewek untuk mewakili SMP-nya. Nah itu semua sekabupaten Wonogiri. Aku nggak daftar, tapi aku dicariin sama guruku sendiri. Aku dipaksa daftar, bahkan aku didaftarin. Kamu daftar aja, gitu. Ya Pak, saya nggak mau, saya nggak tertarik. Dan saya akhirnya diancam. Aku diancam kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Oh ini agak terang. Terang banget Pak sekarang Pak. Bentar, karena ini kedap-kedip Pak. Oh iya. Tadi kedap-kedip. Mending ini tak matiin aja. Iya benar. Nah gini aja. Oke lanjut. Sampai mana tadi? Intinya sampai diancam. Kalau nggak salah ancamannya, kalau kamu nggak mau ikut, nanti nilaimu di beberapa pelajaran bakal dikasih jelek sama guru-guru. Sampai akhirnya aku ikut. Dan pada saat audisi, giliranku. Oke, Harun masuk. Kamu mau nyanyi lagu apa? Gak tahu Pak. Kamu gak prepare apa-apa? Enggak Pak, saya nggak ada yang tahu lagu-lagu Indonesia. Hanya sedikit yang tahu.
Yang kamu hafal apa? Nggak ada. Ya udah, kamu hafal lagu Mengheningkan Cipta nggak? Hafal Pak. Ya udah nyanyi itu. Semuanya nyanyi lagu-lagu pop, lagu-lagu hits pada zamannya. Aku nyanyi Mengheningkan Cipta. Dengan seluruh angkasa raya memuji. Kayak gitu. Dan percaya atau enggak? Ini konyolnya. Konyol jaran. Tit. Ya, terus aku yang menang. Dan aku yang mewakili SMP ku. Dan pada saat itu aku udah nggak niat, aku nggak prepare, dan aku cuma nyanyi Mengheningkan Cipta, dan aku malah mungkin karena kamu jiwanya nasionalis, jadi yo nggak ada hubungan. Kalau pengen bisa menjadi wakil dari sekolah, nyanyilah nih Cipta. Nah terus habis itu udah kan, akhirnya aku dikirimlah ke kabupaten, ke tingkat kabupaten. Habis itu aku nyanyi, belum, aku dipanggil. Oke, nomor urut 14 katakanlah gitu. Aku naik ke panggung, semua orang tepuk tangan. Wis, penonton bayaran? Enggak, karena semua orang yang naik emang tepuk tangan. Kan emang menghargai peserta. Iya, betul. Jadi mau siapapun juga. Kirain kalau nggak tahu Harun Al Nah, nggak Rasyid. ada yang tahu, aku nggak ada. Nah intinya kayak gitu. Terus Aku tepuk tangan, dan pada saat itu aku merasakan menjadi manusia yang sangat luar biasa. Kamu masih bisa mengingat pertama kali banyak orang tepuk tangan buat kamu? masih Dan itu luar biasa ya. luar biasa. Luar biasa. Dan pada saat itu, ternyata kayak gini tuh rasanya jadi orang beneran. Berarti selama ini tidak jadi orang. Orang-orangan salah. Terus Nah itu udah. Habis itu udah selesai, aku kalah pada saat itu, aku kalah. Dan itu wajar. kamu nyanyiin lagu apa waktu itu? Harusnya ingat Sapu dong. tangan putra putih, sutra putih dihiasi bunga warna. Tuh cium, ucapkan. Sapu tangan dari Bandung Selatan, Oh, itu intinya itulah. Habis itu si juaranya ini yang menang, namanya siapa? Oh cewek. Yang juara itu waktu nyanyi aku merinding. Tak kira ketempelan. Enggak, serius. Aku merinding. Ternyata, kok kayak gini ya? Saking bagusnya. Oh gitu. Memang kualitas suaranya memang Bagus banget, dan itu aku bikin merinding. Dan yang tepuk tangan tadi beda sama tepuk tangan, ya, tepuk tangan aku sama tepuk tangan itu. Tepuk tangan apresiasi sama tepuk tangan kasihan beda. Pas kamu kasihan itu tepuk tangan aja. Dan itu beneran, kayak gini. Nah itu tanda-tanda kenapa aku suka. Yang terakhir adalah yang bikin aku suka nyanyi pada saat aku galau. Jadi aku sempat ada masalah sama cewek gue SMP. Ini nggak boleh ditiru loh, SMP aku udah pacaran. Jadian gara-gara telian umpetan, jidungan, sepak sekong itu. Apa? Peta umpet, terus kita ngumpet di satu tempat yang sama dan kita jadian. Itu SMP, enaknya SMP itu jadiannya kayak gitu, secepat itu. Nah habis itu aku galau dan aku dengerin lagu Malaysia. Karena ikhlasnya hati. Aku lupa lagu apa ya. Kayak salah satunya yang itu yang gitu bener. ya? Tapi aku nggak tahu momen itu yang aku dengerin apa. Yang jelas aku nangis. Galau denger lagu Malaysia yang liriknya pas, aku nangis. Dan pada saat itu aku misuh dalam hati. Biar nggak begitu dosa. Jadi aku misuhnya dalam hati. Kok bisa gitu? Lagu bisa bikin orang nangis. Lagu bisa bikin orang senang, bahkan lagu itu bisa bikin orang joget. Cuma dengerin lagu bisa joget, dengerin lagu bisa senang, dengerin lagu bisa nangis kayak gitu. Jadi, kayak ada hal yang ajaib gitu. Iya, kayak orang itu terhipnotis ya. Iya. Nah makanya semenjak itu aku langsung pengen mendalami apa itu musik yang sebenarnya, apa itu nyanyi yang bener tuh gimana dan sebagainya. Aku langsung mempelajari itu dan aku tekunin semua genre. Jadi aku ikut grup karawitan yang isinya bapak-bapak sama ibu-ibu. Itu grup karawitan, terus grup qosidah, grup keroncong aku ikut semua. Grup band aku juga ikut. Jadi semuanya ikut dan aku dalamin semuanya. Dan alhamdulillah sedikit banyak aku dapat ilmu di situ. Dan alhamdulillah yang tadinya cuma jadi peserta pupuk bawang, nah alhamdulillah balik bisa megang piala. Tulisannya piala tiada harapan. Bukan harapan 1, harapan 2, tiada harapan. Enggak serius. Tapi kalau so kamu itu ada di genre apa? Kalau
Oh, genre musik. Iya, genre musiknya lebih ke musik melo sih. Karena itu Melo. tadi emang Dari seneng- awal- dari awalnya udah gara-gara nangis. Gara-gara nangis lagu Malaysia tadi ya. Jadi aku pengen banget kalau aku nyanyi tuh teman-teman ikut merasakan kesedihanku. Makanya aku kalau nyanyi sambil nangis kok biar kalian nangis. Nangis sambil minta-minta gitu. Ya, terus? minta tolong di subscribe ya. Ternyata cukup unik ini perjalanannya dari apa namanya bagaimana dia kok bisa jadi penyanyi. Tapi sekarang kamu ngerasa nggak sih kalau suara kamu bagus? Enggak. Enggak. Jadi apapun yang aku punya aku nggak merasa itu bagus dan aku nggak merasa itu udah puncak dari kemampuan. Oh, oke. Tapi gini loh. Kalau aku pribadi, aku sering dengar kamu nyanyi, sering lihat kamu sulap, tapi aku nggak bosan sama semua itu. Aku pribadi. Aku sebagai Sama aku juga nggak bosan kalau lihat kamu main. enggak, tapi gini loh. Kamu nyanyiin lagu apa itu? Lagumu sendiri atau kamu ngover lagunya orang lain? Karena aku juga sering banget nonton YouTube-nya Harun Alra. Jadi suaranya Harun itu udah wah, langsung dari telinga langsung ke hati. Jadi udah ketahuan ini nyanyinya bener-bener pakai perasaan. Aduh. Dan saya bilang ini suaranya bagus. Kalau saya Perasaan bilangnya bagus. Lebih ke perasaan jengkel ya. Bikin bener-bener nggak ada yang lihat ya. Tapi bener loh, aku ngerasa suara kamu itu memang bagus. Tapi memang kebanyakan rata-rata orang yang merasa dirinya itu, kalau orang menganggap suaramu bagus, tapi kamu sendiri pasti tetap ada rasa ketidakpuasan. Iya. Tapi ya karena yang namanya manusia ya, karena tetap ngerasa wah kurang ini, kayaknya aku masih kurang gini. Dan kalau untuk ukuran sebuah kemampuan, ketidakpuasan itu justru bagus. Karena kamu bisa berkembang. Ya, karena apa namanya yang namanya belajar itu Betul. selalu ya, selalu saat kita hidup. Tapi kalau misalkan di masa-masa sekarang ini lebih condong ke nyanyi. Sekarang. Masa-masa sekarang nggak ada yang condong, Pak. Libur semua, nyanyi nggak ada, job nggak ada. Tapi kan YouTube kan nyanyi. Oh iya, benar. Baru aja kamu konser. Tadi kita saya kesini karena acaranya Harun ya. Bukan, acaranya teman, kebetulan aku Jadi bintang tamu. Enggak juga, bukan. Tapi kan satu panggung ini Harun semua yang nyanyi. Jadi bintangnya itu Harun Alra ini. Bintang 7 yang terpercaya. Ya. Nanti langsung endorse-nya di bawah. Bintang 7 loh, bintang 7. Oh, belum ada endorse jadi? Belum ada, siapa tahu endorse. Tapi ngomongin tadi kan sulap kelas 4. Masih inget gak trik pertama atau mainan pertama di sulap itu apa? Ada beberapa. Jadi kalau teman-teman pengen bayangin, dan teman-teman tahu nggak? Pernah lihat nggak ada sulapnya Pak Tarno? Ya, yang apa? Kan banyak Ya, tuh yang kayak munculin gitu. gitu. Modelnya kayak gitu. Oh, gitu. Karena aku langsung ketemu guru. Jadi aku langsung ketemu guru pada waktu SD kelas 4. Iya, aku les, Guru aku belajar sulap? sama orang. Iya. Aku belajar sama orang dan dia ngasih tahu aku trik-trik yang kayak gitu. Dan dulu itu IEB. apa itu? Bukan, itu aku udah SMA. Oh, udah SMA. Ya, kenal beliau tuh aku Ada yang lebih ini lagi ya? Iya. Lebih tua lagi. Jadi namanya Pak Kirno, dia pengamen. Bukan pengamen. Jadi dia orang Ngawi, dia ke Wonogiri cuman mau jualan buku sulap. Oh, gitu. Jadi dia tuh mainnya kayak kalau sekarang kamu ini di sensor ya. Tahu kan? Gini gitu. Nah, dulu aku udah punya, Pak, kelas 4 SD. Udah. Di karton sama kulit baterai. Serius. Dan pakai pingpong, bola pingpong. Aku udah main. Terus bola setan tuh sekarang namanya apa ya? Apa zombie ball, bandit ball? Kan. Jadi kayak di sini satu spong. Oh, smart. Kamu satu tak giniin muncul di Oh, belakang iya. gitu. Nah, itu aku udah main SD. Nah, intinya dia tuh mainin kayak gitu. Nah, siapa yang pengen tahu caranya, beli bukunya. Zaman dulu tuh kalau nggak salah 1.500 bukunya harganya. Sekarang masih ada bukunya. Udah hilang, Pak. Tak kira udah masih disimpan sebagai kitab suci. Udah nggak penting lagi. Itu guruku yang pertama, Pak. Aku kenalnya kayak gitu. Dan guruku yang SMP itu beda lagi. Itu orang Kalimantan. Kalimantan. Dan di situ aku mempelajari sulap-sulapnya bapak tuh. Bapaknya saya. yang Bagus, itu. Bagus. Terus? Jadi aku ngikutin alirannya Adit. Itu waktu SMP.
Jadi aku belajar makan beling, makan bola, makan silet, makan ya kayak gitu. Yang jelas bukan makan sampah ya kayak. Mending dikasih beling nih, biar kayak ajaran Gepang dulu. Wah, iya. Terus? Nah itu permainan-permainan kayak gitu. Nah SMA barulah kenal si bapak itu tadi. Bapak itu tadi ya, yang rambutnya kuning itu. Iya. Dan itu aku baru kenal modern, sulap modern. Sulap pakai kartu, sulap pakai koin. Aku baru kenal SMA, baru ketemu guruku itu. Dan di situ baru ketemu mentalis. Ya belum. Maksudnya belum. Itu mah belum dapat apa namanya ilham untuk masuk ke area mentalisme. Lulus SMA aku baru menemukan jati diri. Itu masih jadi musisi nggak? Masih. Band-band kampung tapi band-band kampung. Iya. Tapi abis itu terus band-band yang gini. Bandnya gini. Di sana ada acara, aku bayar tuh. Aku bayar, Mas aku boleh nggak main di acaramu? Aku bayar ya. Serius aku bayar Pak. Aku bayar serius sampai kayak gitu. Terus apa namanya? Bentar, aku pengen nebak. Habis itu agak mentalis sedikit. Oh, iya, benar. Habis itu kamu membayar dan lain sebagainya. Kok job-job apa namanya? Kok kayaknya ke arah-arah band kayaknya kurang ini nih. Kurang cerah ini. Terus kamu baru lebih menekuni dunia sulap. Salah Bang. Oh salah. Enggak, itu sebenarnya saya curhat sama saya sendiri ya. Jadi karena dulu saya juga ngeband, tapi karena nggak laku, ya jadi ya justru sulap. Di band itu malah aku dulu udah ada pasarnya. Udah ada pasarnya. Ya, gara-gara aku bayar orang tuh. Sampai ini pengalaman konyol. Wah, ya apa ini? Konyol. Aku